Ya, katakanlah itu semua adalah legasi ya, atau kan. Tapi sebelumnya pertama saya mau ucapkan terima kasih dulu, menghargai undangannya. Siap, Bob. Terutama karena digagas oleh Iskindo, ini merupakan satu wadah pemikir-pemikir pikir senang juga bisa berbagi nanti. Barangkali mungkin pengalaman-pengalaman ini yang bisa bermanfaat buat teman-teman sesama sarjana kelautan gitu. Pada sisi keahlian kepakaran banyak juga yang sudah yang lain, tapi kita bisa berbagi di. Chris, ini menurut saya dua hal. Pertama, siapapun saya kira pasti punya pengalaman dan tidak akan sama pengalaman orang per orang. Ya. Jadi betul. Saya melihat Bapak dengan kiprah sejak tahun 90-an itu, kemudian menghasilkan produk pengetahuan seperti panduan Blongko, itu menurut saya yang paling mengasihkan untuk dibahas sebenarnya, kerja-kerja kreatif ya. Itu satu. Yang kedua, ya memang saya termasuk yang percaya bahwa tidak semua pengalaman itu menjadi pengetahuan. Jadi Bapak ini kan sudah merekonstruksi pengalaman itu menjadi sebuah produk pengetahuan, kemudian meyakinkan banyak pihak untuk mengambil bagian. Dan capaian bagus di Papua Barat itu menurut saya ya karena Bapak ada di situ, bagaimana mengajak orang di tengah situasi pandemi, di tengah situasi bawaan bahwa kolaborasi menjadi sangat langka, sangat susah didorong orang untuk mengambil inisiatif, Bapak bisa menjalin itu begitu. Waktu sekitar tahun 2004 ya, setelah proyek pesisir selesai, dari universitas lokal Samratulangi dan mengambil pendidikan di negaranya Azuri sana. Case study-nya banyak kita ambil di Sulawesi Utara. Itu adalah sebenarnya kerjasama pendidikan di jenjang strata 3 itu yang saya mendapat kesempatan yang ke Rhode Island. Pengalaman-pengalaman kita sehingga kita bisa mendapat kesempatan untuk bisa mendapatkan kesempatan seperti itu ya hanya karena ya seperti tadi kita pengalaman berpindah-pindah dari organisasi dengan lembaga-lembaga luar juga itu menjadi referensi untuk bisa kita angkatan ke-3 ya dari program ini. Pendekatan kita pada hasil tentunya. Jadi karena kita tim ya, sehebat apapun posisi seseorang itu kalau dia hanya bekerja sendiri ya itu tidak ada arti apa-apa begitu. Jadi semua kita ya seperti sepak bola lah istilahnya ya, kita nggak mungkin hanya satu orang yang berperan untuk mencapai tujuan gitu ya, goalnya. Jadi kira-kira filosofinya begitu. Pendidikan itu yang menentukan sebetulnya itu. Jadi kapasitasnya itu akan terbangun terkait dengan membangun kapasitas. Nah itu juga memang ya akan kembali kepada sejarah seperti apa kita atau negara memberikan layanannya terhadap masyarakat di Papua Barat tentunya ya, itu yang menjadi hal yang penting. Kesempatan yang ada di Papua Barat itu berbeda dengan di provinsi-provinsi yang lain, sehingga ya kalau bisa dibilang sumber dayanya melimpah namun kesiapan masyarakatnya belum, itu memang kenyataan demikian, tapi bukan berarti tidak bisa. Jadi masih memang perlu waktu untuk membangun kapasitas itu di Papua Barat. Tapi sekarang saya melihat bahwa dengan adanya program pemerintah yang meluas di Papua Barat, saya kira itu kesempatan itu bisa diraih. Sekarang tinggal pilihan masyarakat Papua Barat itu mau memilih untuk berpacu mengejar ketertinggalan atau tidak begitu. Tapi saya lihat banyak lembaga-lembaga dari luar yang ingin mewujudkan itu, sehingga banyak bantuan ke Papua Barat, termasuk bagaimana kapasitas pemerintah lokal serta pihak-pihak di tingkat lokal untuk bersama-sama membangun bagaimana mengelola sumber dayanya dengan baik. Tentunya ya lewat ada investasi di dalam pendidikan, tentunya pelatihan dan membangun kapasitas lokal untuk bisa katakanlah ya melaksanakan program-program yang kecil ya lewat inisiatif-inisiatif yang sudah ada sekarang yang
merupakan hasil dari investasi jangka panjang seperti Blue Abadi, itu kan merupakan usaha-usaha yang melanjutkan investasi konservasi dan pendidikan penguatan kapasitas pengelolaan di Papua Barat. Jadi tidak hanya menyasar pada pemerintah atau pelaksana pengelolaan pembangunan, tapi juga ke masyarakat lokal sampai ke tingkat kampung. Jadi kalau misalnya katakanlah memandang sumber daya manusia seperti itu, ya saya kira multi aspek ya. Tadi saya pikir soal pendidikan itu yang akademik semata, tapi juga lebih dari sekadar akademik kan ya. Jadi non formal juga, pendidikan formal dan non formal. Oke. Saya Halo, senang Pak Kris, sekali. hormat. Saya pikir Bapak tidak bisa join karena saya salah setel waktu atau bagaimanakah ini? Siap. Sepintas saja mendengar apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kris dan melihat perkembangan yang terjadi di Papua Barat, khususnya dalam program-program pendampingan yang telah dilaksanakan oleh Pak Kris, ya memang sangat membantu dalam pendampingan peningkatan kapasitas di Papua Barat, dan juga kami banyak waktu itu bergabung juga dengan Pak Kris, terlibat banyak di dalam iya. Untuk terlibat di mana? Terlibat di mana? Ada program sama? Terlibat dari proses penyusunan RZWP 3K Papua Barat. Pak Kris mereka dalam agak lumayan mendorong. Terus kemudian kita di Skindo ini kan Pak Kris sebagai penasihat untuk Papua Barat ya. Pak Kris ini yang sangat membantu dengan kita. Jadi untuk pengembangan kapasitas SDM memang perlu didorong terus Pak Ketua. Jadi kita melihat bahwa terkait dengan beberapa program-program yang didorong oleh si project yang sudah berjalan baik dan berhasil di Provinsi Papua Barat, dan untuk pembentukan kawasan konservasi maupun ada inisiasi kawasan konservasi yang sudah terbentuk seperti di Sorong Selatan. Saya katakan di semua level itu penting. Jadi kita tidak boleh meninggalkan salah satu, karena membangun kapasitas itu secara bersamaan seperti gerbong kereta begitu ya. Jadi kita tidak pergi sendiri-sendiri. Jadi kalau katakanlah, namun dalam hal ini pemerintah katakanlah yang menjadi spearhead begitu ya. Jadi dia ada di belakangnya karena dia sebagai pelayan publik, tentunya ya sasaran yang paling utama adalah memang pemerintah. Yang kita harapkan memang demikian. Namun kalau tidak ada dorongan juga dari pihak lain, tentunya akan pincang. Sehingga dalam kerja-kerja seperti begini ya memang kita membutuhkan satu inisiatif pengelolaan yang partisipatif dan kolaboratif gitu. Sehingga membangun komunikasi bagaimana bisa mendapatkan tujuan untuk pengelolaan sumber daya laut itu dengan optimal. Antara lain ya memang kita sudah punya sasaran, misalnya terbentuknya peraturan daerah untuk pengelolaan pesisir, dalam hal ini tata ruang laut ya misalnya. Kemudian pengelolaan perikanan itu yang menjadi sasaran kita, dan itu kita anggap kita melihat bahwa itu merupakan suatu kesuksesan hingga pada poin bahwa peraturan-peraturan itu sudah terbentuk. Nah, yang menjadi tantangan ke depan adalah bagaimana setelah ini implementasinya dengan ya tantangan-tantangan yang ada sekarang, seperti ada undang-undang yang baru, itu juga menjadi tantangan bagaimana mengimplementasi ke depan. Itu sebetulnya. Dan intinya sebetulnya yang kita fasilitasi dalam kaitan dengan membangun kapasitas pemerintah lokal untuk mengelola sumber daya itu ya dengan pendekatan yang berbasis ekosistem.
yang barangkali kita sudah kenal. Yang 30 tahun yang lalu itu masih merupakan satu hal yang tidak dipahami betul, bahwa penting sebetulnya pendekatan yang melakukan pengelolaan dan membuat keputusan berdasarkan hasil-hasil penelitian terbaik atau ilmiah terbaik. Jadi sifatnya teknokratik. Nah, dari situ diharapkan dibentuk regulasi-regulasi untuk mengatur pemanfaatan manusia. Tidak hanya sekedar tiba masa, tiba akal gitu. Oh, saya mau begini, tapi kan kita harus melihat fakta dan sebetulnya dasar ilmiahnya apa, kenapa membuat keputusan seperti itu. Sehingga dari situ dibuatlah suatu regulasi. Regulasi itu untuk sebetulnya tidak lain hanya untuk mengatur pemanfaatan manusia. Karena yang terutama ya manusia yang menjadi komponen penting di dalam manusia ini, karena punya behavior yang ya bisa sangat agresif memanfaatkan sumber daya itu. Bahkan kalau tidak dikendalikan dengan peraturan, nah itu akan menjadi katakanlah hal yang tidak baik ya. Bisa menuju pada kehancuran sumber daya tentunya. Jadi itulah pentingnya kenapa kita harus membuat regulasi untuk mengatur pemanfaatan yang dilakukan oleh manusia. Ya itu yang saya bilang tadi, bahwa kita mendorong untuk tumbuhnya partisipasi atau niat untuk membangun bersama, itu tentunya. Dan kita memberikan awareness bahwa isu-isu atau kejadian-kejadian yang terjadi di lokal, di lokasi mereka itu adalah nyata. Jadi membangunnya melalui itu tadi pendekatan ilmiah. Jadi awalnya dulu tahun 2005 waktu saya bergabung di Papua Barat, ya kita LSM lokal internasional, ya, di mana itu ada kolaborasi dari 3 organisasi besar LSM lingkungan untuk inisiatif pengelolaan berbasis ekosistem. Nah, dari situ kita memberikan memaparkan kepada pemerintah lokal atau pihak-pihak lokal ini sepertinya faktanya seperti ini, dan dari situ kita secara partisipatif ya membangun perencanaan bersama. Dan kalau kita melibatkan dari awal dan mereka menyadari bahwa benar-benar itu bisa mereka lakukan, itu akan menumbuhkan rasa percaya diri juga bagi pemerintah. Kita tidak hanya sekedar pendekatan apa namanya ya, interest project saja. Tentunya sini harus melibatkan passion atau apa namanya komitmen pribadi. Itu memang setiap orang berbeda-beda. Apakah dia memang punya passion di situ untuk memang benar-benar punya komitmen, atau dia hanya sekedar ya udah project selesai, yang penting saya dapat ini ya sudah. Papua Barat khusus terkait dengan pengelolaan pesisir di Papua Barat. Saya lihat Pak Kris banyak pengalaman karena sebelum di Sea Project, beliau dulu juga di Raja Ampat di Siaya, ya, jadi sudah banyak artinya berinteraksi dengan banyak juga dikenal oleh pejabat-pejabat seperti di Bupati Raja Ampat, Sorong Selatan. Memang yang tadi disampaikan oleh Pak Kris memang betul dalam saya lihat dalam aspek implementasi itu ya mungkin ya kita berharap itu harus ada, kita kan tidak bisa melangkahi dari hierarki kepala yang di atas kita. Nah, mungkin ada kepala dinas itu yang harus bisa komunikasi dengan katakanlah gubernur yang bisa artinya karena kita tahu bahwa program-program yang dilakukan oleh si proyek ini banyak sekali membantu Papua Barat. Karena kita sendiri artinya terbatas juga dengan anggaran, apalagi dengan kawasan konservasi yang sekian juta hektar. Dari sisi penganggaran ya kita memang jadi bagaimana harus bisa meyakinkan kepala daerah dalam hal ini gubernur itu sebagai pengambil kebijakan sehingga suatu kelembagaan katakanlah seperti konservasi yang nanti akan terbentuk yang baik. Kearifan lokal atau kita bicara wisdom
lokal itu memang sudah berjalan baik itu. Katakanlah di Raja Ampat dan kemarin juga di Sorong Selatan itu banyak, artinya difasilitasi oleh teman-teman NGO, dalam hal ini si project yang sangat membantu, fokus, terlibat sekali begitu. Jadi itu sudah berjalan di Papua Barat, sudah mantap, Pak. Mungkin harus tinggal dikembangkan aja, Pak, tinggal dikembangkan. Konflik kepentingan di tingkat lokal antara baik masyarakat adat untuk mendapat masuk kepada kesepakatan itu, konsensus itu yang menjadi hal yang sangat krusial. Namun katakanlah program kita ya dengan pelaksananya, katakanlah dalam ini juga WWF ya waktu itu ya, mereka berhasil juga untuk mendorong pemerintah, karena itu komunikasi yang sangat intensif baik di pusat, di KK Kementerian, kemudian Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah provinsi, DPRD, malah lagi kan saat waktu itu ada tantangan gedung DPRD provinsi itu kan sempat kena ada kerusuhan, bahkan hangus terbakar itu. Kita sudah angkat tangan padahal waktu itu, tapi ya itulah kok ternyata komitmen dari pemerintah lokal itu yang sebetulnya mendorong sehingga mereka dengan cara yang mereka sendiri itu akhirnya ya bisa difasilitasi. Tentunya dalam hal ini juga apresiasi yang tinggi buat DKP provinsi ya di bidang PRL dan juga teman-temannya Pak Sem Konjol ya di Papua Barat itu sangat luar biasa, sehingga itu bisa terwujud ya RZWP 3K-nya. Nah itu cerita pertama. Nah, setelah itu kan sekarang dengan adanya undang-undang baru dalam rangka mereka menyusun peraturan turunan dari peraturan daerah itu sudah diperhadapkan dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 gitu ya. Ya itulah tantangannya mereka, sehingga mereka harus ya ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan lagi bersama dengan dinas yang lain untuk mensinkronisasi, harmonisasi dengan RTR terus. Karena kan ada mandat di mana pengelolaan ruang laut itu menjadi satu kan ke depan, jadi diintegrasikan antara tata ruang wilayah darat dan ruang laut itu diintegrasikan. Dan sudah ada peraturan-peraturan turunan juga kan, peraturan pemerintah yang terbaru ya PP 21 tahun 2021 dan juga ya terkait perizinan memang tantangan itu perlu ada sosialisasi tentunya, karena ya peraturan itu kan sudah ada, bagaimana tantangan pemerintah lokal untuk membangun sosialisasi, membangun komunikasi sehingga ya bisa diimplementasi dengan baik tentunya. Tapi memang tantangannya sangat besar. Nah, ini tinggal kesiapan mental sebetulnya di pelaku-pelaku pihak di tingkat lokal, termasuk pemerintah yang dalam ini menjadi pemegang stake utama dalam pelayanan publik ya. Itu yang tadi disampaikan oleh Pak Kris dalam proses perjalanan RZWP 3K Papua Barat, tentunya itu lahir dan melibatkan semua stakeholder, banyak pihak, dan kami bangga bahwa RZWP 3 Papua Barat itu artinya lebih cepat daripada kakak kita, katakanlah Papua. Kita lebih dulu cepat Papua. Nah, 2019 ditetapkan ya, jadi memang dari kerja keras, kolaborasi, komunikasi yang dibangun oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat sendiri dalam upaya untuk katakanlah akselerasi percepatan RZWP 3K Papua Barat. Mungkin saya lihat bahwa memang perlu dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang turunannya PP 21 ini, yang kita sama-sama mengetahui bahwa nanti ya ada semacam penyatuan antara tata ruang laut dan darat itu dijadikan satu. Ini memang perlu dibangun
sosialisasi, dan sosialisasi itu tidak artinya hanya bukan sebatas formalitas saja, tapi harus ada sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan sehingga masyarakat pemilik hak ulayat itu artinya tahu bahwa memang Papua Barat sudah memiliki RZWP 3K. Jadi itu yang harus dikejar itu, ya. Jadi kita kadang-kadang di Iskindo ini juga mohon maaf, saya kemarin juga karena baru sibuk-sibuk kemarin baru selesaikan tesis, jadi ya ini baru nanti kita mau membangun satu ini dengan teman-teman Iskindo, dan tentunya kami berharap ada Pak Kris sebagai penasihat, dan kami selalu banyak komunikasi dengan beliau. Jadi saya lihat bahwa untuk ke Papua Barat, seperti kita melihat yang kemarin kejadian-kejadian yang terjadi khususnya di kota Sorong ini, memang mungkin menurut saya karena mungkin belum ada sosialisasi sampai ke tingkat bawah, sehingga masyarakat adat atau yang punya pemilik hak ulayat itu dengan seenaknya mereka bisa atau mungkin ada yang masuk dengan izinnya langsung ke pemilik hak ulayat. Nah, itu yang memang harus ada sosialisasi terus. Memang kemarin sesuai informasi yang kami juga bincang-bincang dengan teman-teman di PRL, sebetulnya tahun lalu itu sudah mereka laksanakan sosialisasi, cuma karena situasi COVID pandemi sehingga ada rekonfusin anggaran yang tentunya bukan hanya di Papua Barat saja, tapi ini seluruh Indonesia. Jadi saya pikir memang yang pertama itu ya kita harus bangun sosialisasi sehingga pemanfaatan ruang pesisir dan laut itu tidak semata-mata atau tidak seenaknya, karena masyarakat adat, memang kita tahu juga masyarakat adat ini kan dijamin dalam undang-undang, tapi mereka harus sesuai dengan aturan, ya mereka harus, ya artinya diakui, dilegitimasi begitu, sehingga dalam implementasinya itu tidak katakanlah berbenturan dengan peraturan-peraturan yang ada begitu, Pak. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, proses sosialisasi memang ini melibatkan masyarakat adat untuk dalam rangka pembentukan RZWP 3K ini, tapi dalam implementasinya memang masih jauh berbeda begitu, Pak. Pak, ya, jadi memang harus memang didorong terus sosialisasi begini artinya ke level masyarakat adat di bawah, artinya supaya mereka bisa memahami. Mungkin saja bisa saja ini pemahaman saya. Artinya dengan situasi COVID begini ya mungkin saja mereka dari sisi ekonomi ya mungkin mereka butuh sesuatu ya bisa saja mungkin lahan atau apa di situ mereka ini begitu, Pak. Begitu. Jadi memang harus insentif lah dilakukan sosialisasi begitu, Pak. Begitu, Pak. Ya. Ya. Secara langsung begitu ya. Dalam arti berbeda dengan tempat yang lain, akses di Papua Barat untuk misalnya jaringan internet itu ya belum semua, jadi masih terbatas. Ya. Padahal suatu kesempatan sebetulnya dengan adanya teknologi yang semakin maju saat ini, di mana akses itu bisa menjangkau sampai ke kampung-kampung, itu sebenarnya satu peluang bagi pelayan publik untuk memberikan sosialisasi tentang kebijakan apa yang dilakukan dan memerlukan awareness dari publik sehingga sadar tahu bahwa oh iya kita harus melalui proses ini ketika misalnya
melakukan kegiatan ya, terkait dengan misalnya pemanfaatan ruang laut begitu ya, sehingga tidak terjadi lagi seperti yang ada di yang isu yang terakhir ya. Ya memang kita akui pandemi ini merupakan satu katakanlah titik yang melemahkan segala aspek sebetulnya ya, baik dari pemerintahan, tata kelola dan sebagainya. Itu memang tantangan kita di situ dengan pandemi ini, sehingga kita tidak boleh melakukan kegiatan yang banyak ada publiknya begitu dalam satu waktu tertentu, sehingga ya itulah bisa menjadi satu imbas bahwa sebenarnya pandemi ini sudah ada imbasnya ketika ada kegiatan-kegiatan yang tidak ada koordinasi atau tidak ada konfirmasi yang diberikan oleh dinas atau ini tertentu yang bertanggung jawab berwenang untuk misalnya mengawasi. Nah, itu salah satu. Padahal tentu memang yang saya cermati dengan undang-undang yang baru ini sebenarnya ada langkah-langkah di bagaimana sebetulnya jika ada pihak swasta yang akan melakukan kegiatan di ruang laut itu ya, acuan kita sekarang kan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 dan ada turunannya Peraturan Nomor 5 Peraturan Pemerintah Nomor 5 2021 tentang penyelenggaraan perizinan perusahaan, dan juga PP 21 itu yang menjadi kewenangan Kementerian Kelautan ya, terkait dengan itu yang tadi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut yang dulunya sebetulnya kita harus cermati bahwa ada terminologi-terminologi yang baru yang perlu disosialisasi. Nah, ini yang menjadi tantangan. Oh itu iya, terkait iya, itu. iya. Seperti perizinan lokasi itu sudah ya barangkali di peraturan yang baru, ketentuan yang baru tidak ada lagi, sehingga yang ada adalah misalnya kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Nah, itu nanti perizinannya atau konfirmasi itu dari Menteri Kelautan, namun itu bisa didelegasikan juga pada kepala daerah, pada gubernur. Nah, itu yang perlu disosialisasi, karena ketika itu tidak kita tahu, itu akan menjadi konflik yang berkepanjangan. Nah, itu ada langkah-langkah juga kan, tidak hanya Menteri Kelautan, ada juga kewenangan dari Kementerian KLHK ya, di ruang laut, atau di ruang darat. Kolaborasinya di situ kan? Iya, terkait persetujuan lingkungan ya, di UKL, UPL dan AMDAL. Nah, juga ada ya step berikutnya ya, ketika perizinan itu berusaha itu berbasis resiko atau kewenangan itu ada di kementerian sesuai dengan sektornya ya, seperti KKP atau perhubungan, pariwisata dan lain-lain. Nah, itu yang perlu dicermati ya dengan undang-undang yang baru. Nah, itu yang harus menjadi pokok dari bagaimana semua itu bisa sampai ke tatanan publik begitu, sehingga dipahami. Karena itu tadi komunikasi ada gap di situ. Ketika kita tidak berkomunikasi dengan baik ya tentunya ya risiko bahwa istilah orang Papua dia bilang latihan lain main lain begitu ya Pak Sem ya, gimana? Kira-kira latihan lain main lain. Itu sudah populer di Papua itu. Papua itu populer itu. Wah, ini gimana ini? Latihan lain main lain. Makanya harus ada komunikasi yang baik sehingga kepahaman itu yang penting. Jadi Pak Komar, tapi kalau salah satu catatan dari pengalaman Om Kris di Raja Ampat kan itu betapa tidak mudahnya menawarkan macet ya. nyaris tidak mudah. Ya kan? Lanjut. Ya itu gimana tuh? Ini undang-undang CK ini kan syarat investasi ini. Apa yang kira-kira ke depannya kayak gimana? Bagaimana Pak Komar? Jadi undang-undang Cipta Karya ini kan dikesankan syarat dengan kehendak investasi. Iya kan? Investasi kan? Ya. Dan saya tahu di kita di Papua Barat itu ada banyak pengalaman betapa tidak mudahnya menawarkan ide-ide investasi. Di Raja Ampat, saya ingat cerita tentang nikel, ingat cerita tentang tambang itu yang kemudian pemerintah mengatakan kita butuh pariwisata. Jadi spiritnya ke sana. Nah, untuk saat ini ke depan, saya dengar ada reklamasi, ada beberapa upaya-upaya membuka area itu kan contoh bahwa ini bisa jadi menjadi api sekam pengelolaan. Kepentingannya bisa jadi tidak menggambarkan
partisipasi masyarakat, tapi lebih pada investornya. Ini contoh saja ya, contoh saja. Jadi kalau undang-undang CKA ke depan, kemudian Papua Barat yang kita anggap eksotik, kemudian lebih banyak bertumpu di pariwisata, bahari misalnya, apakah tidak ada potensi konflik yang bisa muncul? Undang-undang misalnya, apalagi yang perlu dilakukan? Siapa yang harus terlibat di dalamnya? Baik Pak Komar, saya pikir semua pihak harus terlibat di dalam mengawal rencana RCTP 3K maupun ada undang-undang yang kita punya undang-undang Cipta Kerja ini. Jadi semua pihak harus terlibat itu untuk mengawal dan memberikan pemahaman komunikasi yang baik sampai ke tingkat akar rumput yang paling bawah begitu. Iya. Ya. Apa langkah konkretnya menurut Pak Sem? Kira-kira konkretnya seperti apa biar kita bisa petakan di tahapan kegiatan ini yang terlibat, di sini ini yang terlibat. Ada contoh, ada ide kira-kira? Iya, saya kira baik Pak Komar, artinya untuk kalangan birokrasi mungkin terbatas, mungkin kita perlu juga didorong dengan teman-teman NGO juga yang artinya untuk bisa membantu kita untuk dalam rangka proses ini. Ya. Oke. Tapi di tingkat pengambil kebijakan ini sudah oke dengan Undang-Undang Cipta Kerja? Ini yang saya tidak bisa katakan ini memang belum. Ya. Karena ya, ini nanti saya berbagi sedikit. Ya nanti Pak Kris nanti bisa berbagi karena kita punya RTRW sekarang juga ini belum disinkronkan dengan mungkin dengan Undang-Undang Cipta Kerja maupun dengan RCTP 3K yang ada begitu Pak. Ya baik Pak Komar. Ya terima kasih. Iya betul. Jadi kalau saya bilang di awal, bagaimanapun kalau effort kita pada LSM sudah oke, effort kita pada perencana OP pengambil kebijakan masih belum semacam apa, kita belum betul-betul yakin dengan willingness-nya untuk merealisasikan, itu juga menjadi PR besar untuk kita. Jadi yang saya ingin bilang tadi, apakah sudah ada indikasi bahwa ini akan bisa berjalan ke depan ya tentang undang-undang itu. Apalagi isu ruang laut kita yang sangat kompleks, sangat dinamis dan syarat dengan case-case yang menurut saya tidak mudah ya tentang kolaborasi lintas provinsi atau kesungguhan kabupaten kota untuk menyerahkan mandat pengelolaan. Nah itu kan menarik itu. Om Kris silakan untuk kawan-kawan yang sudah join, terima kasih banyak. Nanti akan saya minta juga pendapatnya. Ya baik Pak Aziz ya. Ya memang tadi tantangannya memang sangat besar ketika diperhadapkan dengan bagaimana implikasi Undang-Undang Cipta Kerja itu dengan misalnya yang ya dikesankan syarat padat syarat investasi itu kepentingannya dan sebagainya. Saya kira memang ya itulah memang ya itu tadi seperti tadi harus disosialisasikan sebetulnya tujuan dari undang-undang itu apa, dan memang banyak polemik yang terjadi ya. Tapi memang ya saya yakin bahwa memang negara itu hadir dan dia menyediakan instrumen-instrumen legal yang penting tentunya, dan tidak hanya ya katakanlah hanya disediakan untuk ya silakan kalian buat apa saja. Nah di sini yang menjadi penting juga bahwa kita juga harus menyambut katakanlah tidak hanya sekedar masa bodoh ya sudah ada peraturannya kita tidak mau tahu gitu. Kita juga harus harus cari tahu, terutama kalau memang kita akan terlibat dengan investasi ya, kita cari tahu apa sebenarnya peraturan-peraturannya yang ada sebetulnya sudah disediakan. Ya, seperti misalnya dasar-dasar hukum yang untuk kegiatan di pemanfaatan di pulau kecil kan itu ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 itu mesti menjadi acuan, pasal 26A tentunya ya. Jadi pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing harus mendapat izin menteri. Nah itu tidak hilang, itu tetap ada. Dan juga ada sanksi-sanksi administrasi, sanksi hukum itu di Undang-Undang Nomor 11 termasuk hak ulayat adat itu ya kan? Iya, jadi tetap
terkait dengan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2021 itu, ya saya cermati bahwa Kementerian Kelautan juga sedang merancang peraturan menterinya untuk lebih detail. Tapi terkait izin-izin itu seperti yang sudah ada, saya kira ada aturannya bahwa sekarang modal misalnya berusaha itu tidak boleh sepenuhnya modal asing, yaitu harus ada sharing juga dari lokal. Ya paling tidak ada 30% lah barangkali. Nah itulah sebetulnya cara-cara pemerintah atau negara mengawal bahwa jangan sepenuhnya dikuasai oleh asing juga, bahwa itulah bentuk-bentuk partisipasi tingkat lokal, bahwa ya tidak boleh semuanya, termasuk juga ya itu kan sudah, kalau tidak salah sudah ada di dalam PP nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha yang berbasis risiko, karena juga tidak sepenuhnya juga semua katakanlah pulau itu dikuasai penuh, harus ada alokasi tertentu untuk misalnya ruang publik atau ruang hijau dan sebagainya, ya. Jadi saya kira itu ada. Ada juga yang terkait juga dengan Perpres nomor 34 kan tahun 2019 itu tentang pengalihan saham, luasan lahan dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil, pemanfaatan perairan sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing. Itu menjadi rambu-rambu sebetulnya yang harus dicermati. Nah, ini memang banyak peraturan-peraturan ini yang itu tadi seperti dikatakan Pak Sem ya, Ketua Iskindo Papua Barat, itu sosialisasi itu penting. Cuma memang ya itulah tantangan kita saat ini dengan adanya pandemi ya, yang sangat merupakan suatu kesulitan yang bisa jadi tantangan yang harus kita lihat ke depannya seperti apa untuk mensosialisasikan aturan-aturan ini, terutama juga kepada pemilik modal ya, untuk mereka bisa tahu tentang regulasi ini. Nah, saya berharap ke depan pemerintah kita terutama lewat Kementerian Kelautan akan mengawal ini dengan membangun peraturan-peraturan yang lebih detail, yang menjadi acuan dari peraturan-peraturan di atas, karena peraturan di atas kan sifatnya hanya guidelines dan diharapkan ke peraturan pemerintah semakin ke bawah itu semakin mengerucut sehingga sangat detail. Namun ya sebelum ada peraturan pemerintah atau permen itu, ya tentunya kita berharap sebetulnya yang menjadi acuan adalah PP 21 itu tentang penyelenggaraan pemetaan ruang itu ya, diharapkan harus demikian. Saya kira begitu Pak. Terkait dengan pengembangan pesisir itu itu berbeda-beda. Ya, jadi mungkin harus ada pemetaan dan saya kira mungkin itu sudah ada di dalam RZWP 3 ke Papua Barat. Mungkin kabupaten katakanlah Kabupaten Sorong dengan reklamasi yang ada mungkin mau dikembangkan seperti apa. Terus Manokwari sebagai pusat pemerintahan, tapi artinya masih juga ada masyarakat kita yang artinya mungkin katakanlah belum mengetahui tentang RZWP 3K ini karena kurangnya sosialisasi, sehingga ada timbunan-timbunan ya, katakanlah orang Papua bilang timbunan-timbunan kecil yang mengarah ke pesisir. Dalam rangka ya itu memang harus memang didorong tuh memang, jadi harus dipetakan itu Pak Komar, karena 10 kabupaten kota yang punya wilayah pesisir dengan berbagai potensi yang ada memang harus dilihat secara baik. Seperti contoh juga di Fakfak. Di Fakfak itu masih ada penggalian, ini informasi yang saya dapat dengan kebetulan dari teman saya juga di perikanan Fakfak. Masih ada masyarakat juga yang menggali pasir untuk ya kepentingan ya mungkin jual atau bagaimana ya. Itu memang saya pikir kuncinya di situ. Jadi memang harus kita petakan isu-isu setiap kabupaten kota ini yang harus kita lihat, karena kabupaten kota ini mempunyai isu-isu tersendiri begitu. Ya. Baik Pak Komar. Halo? Barangkali beliau terputus kan? Tapi tidak apa-apa, kita sambil lanjut saja berdiskusi ya Pak Sem. Iya, siap. Pak Kris. Kalau saya melihat memang
terkait dengan isu-isu yang komunikasi tadi, karena belum sampai ke tingkat bawah hal-hal terkait aturan-aturan tadi. Yang menjadi hal penting itu adalah pengawasan sebetulnya. Kan dalam hal ini juga pengawasan yang dilakukan baik oleh pemerintah, seperti petugas-petugas kalau di pesisir laut itu kan ada PSDKP ya, ada itu yang menjadi penting juga. Namun mereka tidak bisa bekerja sendiri kalau tidak ada masyarakat juga, karena wilayah yang luas itu tidak mudah dijangkau oleh misalnya katakanlah aparatur yang terbatas gitu, seperti pengawas sumber daya pesisir kelautan. Jadi masyarakat itu menjadi komponen utama untuk bisa melaporkan tidak kegiatan ini ya langsung. Nah ini diharapkan juga partisipasi masyarakat, sehingga ketika ada hal demikian bisa melaporkan. Kan sudah disediakan itu SMS Gateway, itu sebetulnya bagian dari pengawasan, bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Dia melaporkan lewat itu tadi, bisa melaporkan langsung atau bisa menyurat atau bisa kalau cepat itu kan Kementerian Kelautan itu ada namanya SMS Gateway itu. Itu sebetulnya pelanggaran-pelanggaran apa saja yang ada di laut. Jadi sebetulnya barangkali hingga saat ini orang hanya berpikir bahwa kalau ada pemboman saja atau ada bius itu yang dilaporkan, tapi kegiatan-kegiatan yang dirasakan mungkin tidak sesuai dengan peruntukan, nah itu yang sebetulnya bisa dilaporkan juga lewat itu tadi SMS Gateway ya dari Kementerian Kelautan yang sudah disediakan itu saya kira. Nah sebetulnya dalam hal ini juga barangkali ini Pak Aziz, apakah ini masih terekam atau tidak? Ya mungkin kita lanjut saja ya. Hal yang menjadi pembelajaran dari daerah lain terhadap Papua Barat yaitu komitmen dari pemerintah lokal atau pihak-pihak di Papua Barat dalam mengalokasikan katakanlah ruang laut itu dari wilayah provinsi itu seluas kalau saya bisa katakan di sini adalah 40% itu wilayah konservasi untuk laut ya. Betul. Bahkan untuk wilayah keseluruhan itu dengan adanya undang-undang atau peraturan daerah khusus tentang pembangunan provinsi berkelanjutan itu juga bisa menjadi pembelajaran bagi provinsi yang lain untuk berkomitmen untuk menyelamatkan sumber daya lingkungan untuk masa depan ya, bahkan hingga pada 70% sebenarnya total sebenarnya kalau saya lihat itu baik laut dan darat itu ya, melalui peraturan daerah itu ya dialokasikan untuk menyelamatkan aset sumber daya alam itu untuk masa depan. Memang menjadi tantangan. Jadi untuk berinvestasi ya sebetulnya ya berbasis pada aset alam yang ada sebetulnya. Itu yang alam dalam arti non ekstraktif begitu ya. Walaupun ya ada potensi-potensi untuk tambang dan sebagainya. Nah, itulah fungsi daripada negara atau pada pemerintah untuk mengatur itu tadi. Seperti yang saya sudah sampaikan di awal bahwa pendekatan tata kelola kita itu harus berbasis pada hasil penelitian ilmiah terbaik untuk membangun regulasi untuk mengatur pemanfaatan manusia sebenarnya di dalam ekosistem, di dalam satu alam. Itu yang idealnya demikian. Baik Pak Komar, saya pikir memang tadi sudah yang kita diskusikan itu sudah jelas. Saya pikir ya memang harus kita petakan setiap kabupaten kota di Papua Barat ini mempunyai isu-isu yang berkaitan dengan wilayah pesisir ini kan berbeda-beda. Jadi mungkin respon kita yang paling cepat dengan melihat kegiatan-kegiatan yang katakanlah setelah dan sementara berkembang yang memanfaatkan ruang pesisir dan laut ini memang harus segera ada sosialisasi dan komunikasi yang cepat begitu Pak Komar, sehingga komunikasi dan sosialisasi ya memang seperti tadi Pak Kris sampaikan memang dari sisi aparatur pemerintah juga memang terbatas dan memang kita
berharap ini komunikasi ini memang harus dibangun oleh teman-teman NGO yang ada, atau mungkin dari organisasi-organisasi kita seperti Iskindo ini yang memang kita harus dorong. Memang kita memang terbatas juga. Jadi ini memang harus dari sisi itu yang kita bisa melihat, bisa artinya meminimalisir sehingga tidak terjadi dampak-dampak yang begitu terlalu jauh dalam pemanfaatan ruang pesisir dan laut di Papua Barat, khususnya untuk kabupaten kota yang ada ini. Ya. Iya. Dengan potensi yang ada, saya lihat anggota Iskindo Papua Barat ini kan beragam dan keren-keren ini latar belakangnya. Dari akademisi ada, dari pekerja LSM ada, dari birokrat juga ada. Harusnya kita punya optimisme ya untuk bisa menawarkan strategi atau pendekatan yang mengawal yang tadi itu. Kalau misalnya ditanyakan apa yang paling konkret sekarang, Bang Sam, kira-kira apa yang paling konkret yang kita bisa lakukan terkait ini? Selain ya mungkin seperti inilah ya, membicarakan, kemudian langkah-langkah ke depannya ini yang paling mungkin bisa dilakukan apa, Pak? Ya, kalau saya lihat langkah-langkah yang harus kita antisipasi dengan adanya isu-isu yang ada, katakanlah Sorong, ya mungkin itu yang harus kita lakukan. Karena Sorong ini kemarin-kemarin saya coba jalan-jalan juga ke yang sempat dimuat itu, memang betul. ada perubahan garis pantai yang sudah ditimbung-timbung. Ini yang harus perlu kita lakukan. Memang kemarin saya sempat sampai di daerah Sauka, itu memang ada timbunan yang mereka nanti bawa itu. Saya sempat tanya-tanya, ini timbunan ini mau bawa di mana? Itu ada kapal tonggak, kapal tonggak begitu. Nanti timbunan itu dibawa ke Kabupaten Sorong, yaitu tepatnya di Laut Seget. Tidak tahu itu mau ditimbungnya di mana. Nah, jadi memang ada timbunan-timbunan yang kalau saya lihat, mungkin Pak Kris tahu itu, kalau kita di daerah Suprau itu sudah mulai mau dekat-dekat dengan Pulau Ram, Pulau Buaya itu Pak Kris. Iya. Itu memang. Ada foto-foto yang saya juga sudah ada dokumentasikan. Memang ada terjadi sedikit perubahan untuk sepanjang pesisir Kota Sorong, dan bukan untuk Kota Sorong saja, tapi ya Manokwari juga demikian. Tapi saya pikir Sorong ini yang memang harus diantisipasi betul sekali dengan artinya isu-isu yang ada. Jadi menurut saya langkah konkret yang ada tuh bagaimana kita bisa komunikasi kerjasama dengan pemerintah Kota Sorong dan semua pihak yang terkait untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat kita, begitu Pak Komar. Makasih. Ya, saya kira untuk yang ini kan harus kita lihat konteksnya ya. Jadi kalau misalnya mendengar tentang ada 7 lokasi reklamasi di Papua Barat yang intens ya dibahas media saat ini, mungkin kalau disandingkan dengan fakta bahwa praktik misalnya menggali pasir, mengambil batu-batu di laut untuk jadi pengaman rumah warga, mungkin agak berbeda konteksnya. Jadi di satu sisi ini saya kira bukan hanya di Sorong, di beberapa tempat bahkan seperti Wakatobi pun orang masih ngambil pasir. Nah ini yang saya maksud, kalau misalnya upaya reklamasi itu betul-betul dalam skala besar, kemudian dikaitkan dengan terbukanya ruang untuk melakukan berbagai investasi di ruang laut karena ada
tanda petik kemudahan itu bisa jadi tantangannya atau ancamannya ke depan. Satu. Yang kedua tentang misalnya skala usaha. Skala usaha saya kira kalau yang kita lihat biasanya kan skala yang investasi besar itu kan pasti melibatkan banyak pihak, bukan hanya pemodal yang besar, tetapi juga kekuatan pendukung di balik itu. Nah ini yang mungkin kita harus baca ke depan. Kalau selain yang itu, yang di Seget tadi itu, lokasi-lokasi lain apa ada semacam pergerakan yang sama bahwa ada intensitas nambah begitu Pak Ketua? Terima kasih Pak Komar. Ya Pak Komar, jadi kemarin juga saya sempat komunikasi dengan Kadis Perikanan Kota Sorong. Kebetulan juga memang kemarin saya tidak sampai ke tempat yang dimaksud itu, saya cuma tanya-tanya saja. Jadi itu mungkin Pak Kris tahu itu daerah Saoka itu sudah itu ada yang ditemukan itu dengan tim yang dari KKP. Saya cuma batasnya melihat di Suprau tempat garam karena ada semacam penimbunan begitu. Jadi memang harus kita mengantisipasi ini karena jangan sampai masyarakat kita yang memanfaatkan pesisir di situ, artinya aktivitas nelayan masyarakat kita ini Papua Barat secara keseluruhan adalah nelayan kecil yang 70% memanfaatkan ruang laut ya. Artinya jangan sampai terjadi sedimentasi terhadap terumbu karang sehingga masyarakat itu semakin jauh dalam hal untuk menangkap ikan dan lain-lain. Eksploitasi. Di pulau apa tadi itu yang disampaikan Om Sam itu sudah datang pasti, sudah pernah lihat ya. Pulau Buaya itu misalnya, atau mungkin di Mansinam atau di mana. Untuk yang contoh kayak tadi tentang reklamasi diam-diam tanda petik itu, kira-kira apalagi kira-kira Om Kris yang patut menjadi cermatan bersama dari perspektif kelautan dan perikanan kita, dan juga bagaimana mengantisipasi ya potensi bias atau berdampak buruk bagi ruang laut kita di Papua Barat terkait Undang-Undang Cipta Kerja ini, Om Kris. Baik, Pak Aziz, sebetulnya memang ya polemik yang sedang terjadi itu merupakan suatu dinamika sosial yang nyata begitu ya. Saya lihat di mana-mana juga terjadi seperti begitu. Di provinsi yang lain saya yakin juga akan demikian. Namun dalam hal ini kalau bisa saya katakan bahwa yang paling penting untuk katakanlah kita bisa mendorong siapapun begitu ya. Bisa kita akui bahwa punya keterbatasan misalnya pemerintah provinsi untuk melakukan sosialisasi. Namun bukan berarti juga kita sebagai warga, ya istilahnya orang Papua bilang malas tahu, iya kan? Malas tahu ya. Mari kita cari tahu. Kita juga itulah sebagai tanggung jawab kita sebagai citizen atau warga negara gitu ya. Bahwa sebetulnya pemerintah menyediakan instrumen-instrumen legal kebijakan itu bukan berarti bahwa juga untuk merugikan, saya kira. Tapi untuk mengatur, mengatur. Jadi dengan mengatur itu ya kita harapkan partisipasi sebetulnya juga. Jangan kita hanya itu tadi saya bilang malas tahu ya, kita cari tahu. Dan terkait dengan hal yang sudah terjadi itu ya saya kira sudah ada apa namanya katakanlah ya seperti ini, peraturan atau kebijakan itu sifatnya mandatori ya, mandat. Jadi ketika sudah legal binding itu sudah come into force. Itu mutlak itu. Mutlak tidak ada alasan bahwa ya pihak-pihak yang melakukan pelanggaran itu akan ya berurusan dengan hukum itu sendiri. Nah, saya lihat memang sudah ada usaha untuk melakukan penyidik apa katakanlah melihat situasinya, dan ya kita tunggu dengan aturan-aturan ini apakah memang aturan-aturan ini istilahnya ya punya gigi atau ya punya apa namanya efektif dalam misalnya mengawal hal-hal seperti itu. Itu yang menjadi apa namanya cermatan kita, dan yang sebetulnya menjadi tantangan ke depan yaitu
peraturan demi peraturan yang ada ini, bahkan RZWP 3K itu belum sepenuhnya terimplementasi, sudah peraturan baru. Namun kita juga jangan melihat bahwa itu menjadi kendala. Memang awal-awalnya, aduh ini seperti apa ya, ini bisa menjadikan konflik. Tapi saya pikir ke depan, kalau bisa saya sarankan, biarlah dulu peraturan-peraturan ini semua itu bisa bermanfaat atau memberikan daya efektivitasnya gitu. Jangan nanti yang saya khawatirkan transisi power lagi ke dalam 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan, ya baru lagi kebijakan yang akan disodorkan begitu. Itu yang menjadi cermatan. Iskindo itu juga harus memberikan penekanan yang signifikan, yang penting untuk ya menjadi keprihatinan kita bersama bahwa harus mendorong pemerintah, katakanlah di level politik di atas siapapun yang barangkali punya akses, ya harus berani untuk menyampaikan concern atau keprihatinan ini yang menjadi kekhawatiran. Yaitu transisi power itu yang akan menjadi tantangan ke depannya. Nanti kembali bahwa suatu pembelajaran yang penting yang kita bisa ambil dari Papua Barat, yaitu inisiatif melestarikan sumber daya alam sebagai aset pembangunan masa depan, itu yang menjadi perhatian barangkali di daerah lain juga, bahwa sebenarnya Papua Barat khusus untuk ruang laut dia mengalokasikan setidaknya 40% untuk konservasi, ya, ada kawasan konservasi perairan dan barangkali bisa bertambah lagi. Nah, itu dari sisi daratnya juga itu kita lihat komitmen pemerintah provinsi itu dengan menetapkan peraturan daerah khusus tentang pembangunan berkelanjutan, ada lagi tentang melindungi hak masyarakat adat, ada lagi tentang peraturan daerah pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Itu sebenarnya menjadi pembelajaran bahwa baik di darat, baik di laut itu menjadi suatu hal yang menarik untuk bisa menjadi pembelajaran dari Papua Barat. Dan itu saya pikir suatu hal yang luar biasa, ya, kalau melihat di level kita Indonesia, Papua Barat salah satu yang terdepan untuk mengawal itu tadi, pelestarian sumber daya alam laut dan daratnya. Barangkali itu yang bisa